nggak berani juga macam-macam penyedia barang dan jasa melampirkan keterangan palsu, pengalaman palsu seperti itu. Yang ada itu, maka saya pikir tadi sudah saya sampaikan, yang masih banyak menjadi istilahnya tuh geremeng gitu di luaran itu, masih banyak jadi obrolan-obrolan kawan-kawan penyedia barang dan jasa itu pada proses teknis penayangannya itu. Apabila Anda mempunyai perusahaan yang memang qualified, ya silahkan Anda akan memenangkan proses tender tersebut. Hanya itu Komisi 3. Tolong juga disosialisasikan kepada penyedia-penyedia ini. Kadang-kadang penyedia kan tidak mau belajar, Pak. Tidak mau update peraturan, Pak. Mereka dengan mindset lama saja, Pak. Iya. Kalau mereka akhirnya mereka kan kalah bersaing. Kita minta kalau bisa ke depan ini lelang ini jangan sampai di ujung. Akhirnya pekerjaannya terburu-buru, semuanya terburu-buru, dan hasilnya tidak mungkin akan maksimal. Kalau sistem pengawasannya sendiri, Pak Made, ini seperti apa sih sistem pengawasannya di BLP ini? Dari DPR-nya, termasuk mungkin dari BPK-nya, seperti apa sistem pengawasannya, Pak? Ya kembali kan kita tentu kalau di DPR tidak masuk kepada wilayah teknis kan begitu. Kita pada tataran kebijakan, dan kemudian kembali karena kita ini adalah bagian dari penampung aspirasi seperti itu kan, tentu kita melihat ada tidak persoalan yang timbul dari proses-proses yang ada di BLP ini. Kalau itu ada persoalan, ya tentu kita akan ngambil langkah, mungkin kita memanggil, kita ajak hearing kan seperti itu. Kalau itu persoalan yang tentang administrasi seperti itu, tentu kita akan merekomendasikan kan gitu, merekomendasikan untuk diperbaiki semacam itu kan. Tapi kalau itu persoalan yang berimplikasi pada hukum, kita pikir kita akan teruskan saja pada yang berwajib kan seperti itu. Tapi kembali saya pikir kan kalau saya boleh tadi sedikit masuk yang tadi seperti yang sampaikan Pak Parno tadi kan itu ada namanya istilahnya prakualifikasi, pasca kualifikasi kan, itu ada verifikasi faktual. Kalau kawan-kawan penyedia barang dan jasa itu melakukan penawaran atau apa kan, tentu diverifikasi secara faktualnya ada. Kemudian di situ juga kan ada lampiran pengalaman kerja seperti itu. Kalau di proses itu saya pikir tidak terlalu masalah di proses itu, karena nggak berani juga macam-macam penyedia barang dan jasa melampirkan keterangan palsu, pengalaman palsu seperti itu. Yang ada itu, maka saya pikir tadi sudah saya sampaikan, yang masih banyak menjadi istilahnya tuh geremeng gitu di luaran itu, masih banyak jadi obrolan-obrolan kawan-kawan penyedia barang dan jasa itu pada proses teknis penayangannya itu. Jadi yang paling rawan di mana ini, Pak, kebocorannya? Enggak, kalau saya bukan istilahnya bocor ya. Maksudnya di prosesnya itu yang paling rawan seumpama ada terjadi kecurangan yang gitu. Yang belum mendapatkan kepuasan bagi rekan-rekan itu penyedia barang dan jasa itu tadi, bahwa kadang muncul gitu berapa detik mati atau error. Nah begitu, mereka nggak bisa ngakses lagi. Ya kan begitu. Nah itu, di persoalan-persoalan seperti itu nggak bisa masuk. Nah, gitu. Kira-kira ada unsur kesengajaan nggak itu, Pak Slamet? Atau memang karena teknologi sehingga dia down gitu kan? Kalau di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi itu semaksimal mungkin kita tidak itu bermain. Ini dari Pak Made, dari mana Pak Made? Dapilnya mana? Dapil 7 saya. Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah. Ya betul Pak, artinya kadang-kadang apakah itu namanya hacker atau apa, bisa masuk Pak, bisa. Tetapi mudah-mudahan kalau untuk khususnya pemerintah Provinsi Lampung, kita menjaga sistem dengan sistem juga, dan yang lebih kita jaga adalah personilnya Pak. Personil yang menangani sehingga tidak terjadi seperti kata Pak Made, itu ada juga lah kita. Bahkan saya sudah pernah itu dulu di Polda, kita
diskusi masalah itu, ya itu lebih kepada oknum juga. Jadi mungkin memang Pak Slamet Permainan itu sistem. harus ada tim teknis yang segera bisa menghandle kalau ada terjadi persoalan-persoalan seperti yang disampaikan tadi sama Pak Made, gitu kan? Iya. Sehingga menghindari anggapan dari publik ini seolah-olah ada rekayasa seperti itu, gitu. Iya, iya. Oke, mungkin dari Pak Suparno, Iya. apa kira-kira saran Jadi, masukannya? Begini Pak, ini salah satu juga biar untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini kan peserta lelang itu mestinya punya waktu masa sanggah lah. Iya. Ketika dia nggak lulus atau ketika nggak masuk, habis waktunya. Nah ini. Tapi sebaiknya ini kan kita harus perkuat dengan masa sanggah. Iya. Untuk mengkonfirmasi ini kenapa, ini begini, sehingga ini bisa meningkatkan kepuasan terhadap peserta lelang. Iya. Karena ini berita ini, ya itu tadi yang seperti katakan Pak Adi, ini akan menimbulkan macam-macam Persepsi. persepsi. Jangan-jangan ini sudah ditutup lah, ini hanya Iya. mungkin ini hanya formalitas dan Iya. sebagainya. Nah ini kalau mereka diberikan masa sanggah, ya silakan. Kalau memang enggak, ini ya artinya nggak lulus. Nah ini kamu salahnya. Tapi ketika diumumkan ini nggak masuk, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, iya. Nah ini artinya masa sanggah daripada peserta lelang itu mestinya diberi peluang lah, diberi waktu. Selama ini apa nggak ada diberikan kesempatan untuk seperti disampaikan Pak Suparno tadi, ada masa sanggahnya, Pak? Sudah, Pak. Bahkan dengan sistem namanya sekarang versinya 4.4 itu malah sanggah banding, Pak. Oh bisa itu. Iya, ada banding. Sudah sanggah banding lagi, Pak. Iya. Dengan sistem terbaru ini. Oh. Versinya 4.4 yang terbaru. Ya karena itu tadi Pak bisa menimbulkan banyak persepsi. Iya, persepsi gitu. macam-macam Iya, di publik macam kan. itu. Iya, Iya, ya, artinya betul. sudah. Nah, ini ada pertanyaan ini dari dari pemirsa kita dengan narasumber yang hadir hari ini. Pertama saya bacakan ini dari Ed Irawan Tulungbang Barat. Apa yang dilakukan atau ditekankan agar memastikan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Nah, itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin satu-satu dulu ya, kita ini. Pak Slamet, silakan ditanggapi Pak Slamet. Apa yang harus dilakukan atau ditekankan agar memastikan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya, saya pikir sudah sesuai karena semuanya sudah di sistem pengadaan secara elektronik sudah susah, Pak, untuk direkayasa. Bahkan dengan versi terbaru 4.4 ya makin susah untuk rekayasa. Semua itu tidak bisa diubah-ubah, Pak. Iya. Nah, Kalau ini Pak sudah Made, masuk dalam sistem tidak bisa diubah-ubah. kalau kata Pak Slamet tadi kan sudah sesuai. Iya. Iya. Kalau sesuai nggak mungkin ada pertanyaan dari publik, gitu kan? Iya. Ya, itulah. Kenapa muncul pertanyaan itu? Enggak, Gitu? tapi juga begini, Pak. Iya. Kami melalui Iya. komisi bapak-bapak dari yang terhormat Dewan Komisi 3. Tolong juga disosialisasikan pada penyedia-penyedia ini. Kadang-kadang kan penyedia kan tidak mau belajar, Pak. Tidak mau update peraturan, Pak. Iya. Mereka dengan mindset lama saja, Pak. Oke. Iya. Kalau akhirnya mereka kan kalah bersaing. Iya, iya. Dengan kalah bersaing mereka ya akhirnya Mungkin ada juga pihak-pihak karena kecewa, Iya. akhirnya menyampaikan informasi-informasi sementara yang tidak mereka semestinya. tidak update aturan, tidak update sistem, Pak. Jadi tolong juga melalui bapak-bapak yang terhormat disosialisasikan bahwa peraturan ini terus menerus update, Pak. Berubah-ubah, Pak. Sistem juga berubah-ubah, Pak. Sehingga kalau penyedia tidak mau belajar, ya mereka akan tertinggal. Kalah bersaing. Itulah akhirnya muncullah nada-nada minor dari mereka. Iya, iya. Ya, itulah Oke, Pak yang- Made. Ya, jadi kalau penyedia barang dan jasa itu kan tentu dia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kadang kan kalau dia itu konstruksi bangunan, jalan atau pengadaan alat-alat yang lain seperti itu, tentu dia fokus pada keahliannya itu memang kan begitu. Dia tidak fokus pada menyiapkan tenaga ahli atau ahli komputer khusus buat di sini kan seperti itu. Ya mungkin itu memang bagian dari persoalan persoalan mereka juga. Tapi saya pikir ya memang juga
Ini tentang persaingan juga, Bang Siotang. Ini tentang persaingan. Biasa juga, saya juga memahami, kan biasa kalau kita tidak dapat, kita pasti teriak kan seperti itu. Ya, kemudian yang dapat pasti diam kan seperti itu. Tetapi kan kalau namanya ada masukan, ada opini yang berkembang, kita juga tidak boleh mengabaikan begitu saja kan. Tentu ini juga kita harus tampung, kita pelajari agar juga kita bisa meningkatkan untuk kualitas pelayanan kita kan seperti itu. Kemudian gini Pak Ahmad, kita juga kan punya BUMD, gitu ya. Kita punya perusahaan juga BUMD. Apakah kemudian seumpama BUMD juga punya kesempatan juga ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini, dan persaingannya dengan swasta kalau seperti itu karena orang internal, gitu ya kan? Nah, bagaimana kira-kira gitu? Ya, saya pikir kan memang sudah ada aturannya tersendiri. Bagi siapa, badan hukum apa yang berhak ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. Kalau memang BUMD kita itu memenuhi syarat, ya kan, sesuai ketentuan yang berlaku, kenapa juga? Kan tidak persoalan. Saya pikir baik juga kan seperti itu. Tapi namanya sistemnya juga online. Saya pikir juga tidak ada privilege, katakanlah begitu, keistimewaan tertentu. Saya pikir tidak ada. Tapi yang paling penting adalah di BUMD ya harus meningkatkan kualifikasi dirinya, profesionalitasnya, sehingga juga layak untuk bertarung dalam proses ini kan, gitulah saya pikir. Gitu Pak. Kalau udah masuk secara online begitu, kita bicara murni profesional tanpa ada intervensi macam-macam segala macam, saya pikir nggak ada lagi tuh namanya, nggak bisa lagi. Jadi persaingannya tetap fair gitu ya? Fair gitu. Oke, kemudian kita masuk ini pertanyaan yang kedua. Ini dari Ed Johan, ini dari Metro. Untuk mengantisipasi kebocoran dalam tahap ULP, seperti apa pengawasan yang dilakukan dan melibatkan siapa atau instansi? Kemudian apakah DPRD berani menjamin bahwa di dalam internal DPRD tidak terlibat dalam pengkondisian proyek? Pak Suparno. Ini langsung pertanyaan menohok ini dengan DPR ini. DPR tidak terlibat dalam pengkondisian proyek. Ya, memang sebenarnya Pak tidak boleh sebagai anggota mengkondisikan, sebagai pejabat mengkondisikan, itu tidak boleh. Tapi ya kita karena kan anggota dewan juga banyak pemikirannya gitu. Tapi yang jelas Pak, itu tadi dari biro harus betul-betul profesional. Artinya mereka akan menegakkan regulasi yang ada, sehingga dari perencanaan, dari pengadaan barang, dari belanja, sehingga sampai dengan prosesnya itu betul-betul melalui prinsip-prinsip pengadaan barang. Tapi kalau Komisi 3 DPR clear ya Pak ya, nggak terlibat ya? Insya Allah aman ya? Insya Allah aman Pak. Aman. Oke, ini Pak Slamet, apa kira-kira tantangan yang paling besar dihadapi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini Pak, Provinsi Lampung? Menurut saya bukan tantangan Pak, mungkin ya dari kami, dari Dewan sebagai pengawas maupun penyedia ya harus sama-sama belajar Pak. Artinya sistem pengadaan ini selalu terupdate, artinya baik perubahan dengan sistem. Artinya sama-sama kita merubah mindset untuk mengikuti perkembangan Pak. Sehingga jangan lagi apa katanya ini ada proyek saya, nggak ada Pak. Itu perusahaan yang masuk ke sistem itu perusahaan. Jadi nggak ada bagi-bagi jatah, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Termasuk saya tanggapi itu yang untuk pengadaan langsung itu, artinya belanja langsung, namanya Sibela itu namanya. Sibela atau Kodaring itu sedang, dan katalog lokal itu sedang kita proses Pak Dewan, sehingga ya nanti belanja-belanja yang seperti di bawah seperti ATK, makan minum itu hanya seperti kita ke GoFood segala macam itu Pak. Itu akan dengan adanya sistem belanja langsung, toko daring masuk ke katalog lokal kita, ya kita belanjanya seperti itu Pak. Seperti ya dengan inilah yang sudah aplikasi sudah ada. Artinya semakin hari semakin
mudah. Oke. Jadi Belanja artinya pemerintah juga Pak. Hanya kan banyak kesiapan seperti untuk kerjasama dengan keuangan untuk sistem pembayarannya kan. Gitu, Oke. Pak. Hanya mungkin di 2022 itu sudah bisa efektif Pak. Sistem belanja yang di bawah 50 juta dengan cara-cara seperti kita belanja dengan ya ini Pak, dengan yang sekarang ini apa GoFood misalnya. Harganya udah Jadi, jelas Pak ya. Iya, ya dan ya Harganya udah terlihat. Sudah terlihat Iya. di sistem, artinya sudah. Oke, apa modernisasi yang dilakukan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa ini di era sekarang kan sudah eranya industri 4.0. Iya. Semua sudah berbasis dengan aplikasi. Iya, iya. Nah, apa pembenahan yang dilakukan Pak Slamet? Ya itu yang sedang kita lakukan itu Pak. Artinya LKPP akan membuka kamar untuk katalog lokal Pak. Artinya pengusaha UMKM kita Provinsi Lampung sudah bisa memasarkan produknya lewat situ Pak. Lewat katalog elektronik, sistem pembelanjaannya juga dengan sistem belanja langsung juga sudah lebih mudah. Memang mungkin efektifnya kami lagi menyusun kalau regulasi sudah ada, tapi sistem juga kami masih menunggu dari LKPP untuk dibuka. Ya, sehingga ya sudah belanja itu tidak terlalu ini lagi Pak, tidak terlalu rumit lagi untuk kita belanja produk. Tapi di situ dengan dinas terkait kan masalah peng-SPJ-an misalnya kan pertanggungjawabannya kan Pak. Kalau kita yang belanja ini kan pribadi, kalau pemerintah ini kan punya surat pertanggungjawaban itu. Tapi mudah-mudahan di 2022 pengadaan barang dan jasa baik yang besar maupun yang kecil itu semakin cepat dan semakin mudah Pak dengan regulasi yang disusun oleh LKPP ini. Tadi kan Pak Slamet menyampaikan kalau 2021 ada sekitar 1,2 triliun nominal barang pengadaan barang dan jasa Pemda Provinsi Lampung, sekitar 300 paket kalau tidak salah ya Pak ya? Iya, 360 paket yang tender. Oke, 360 paket Yang tender. ya. Apakah ini semua sudah selesai tender semua Pak untuk tahun 2021? Oh belum. Itu yang 2020, itu data yang 2020 Pak. 2020. Kalau 2021? 2021 sampai dengan hari ini proses masih jalan. Oke. Ya, kurang lebih sekitar 10-15% yang sudah selesai, yang sedang proses sekitar juga ya, pokoknya kita harapkan sebelum perubahan anggaran pekerjaan APBD murni, pengadaan yang barang dan jasa di APBD murni kita harapkan sudah bisa diselesaikan Pak, sehingga pada saat anggaran perubahan RAPBD 2021 itu untuk pekerjaan konstruksi kita harapkan sudah selesai Pak, karena mengingat di akhir bulan itu banyak faktor, misalnya faktor cuaca yang tidak baik untuk melakukan pekerjaan konstruksi, maupun ya jangka waktu pekerjaan yang sangat mepet sehingga mungkin terburu-buru sehingga kualitas pekerjaan jadi agak rendah. Jadi kita harapkan di 2021 ini untuk pekerjaan konstruksi lebih banyak kepada perencanaannya Pak di akhir tahun untuk pekerjaan di 2022. Tidak terjadilah seperti tahun kemarin banyak pekerjaan yang gagal tender, banyak pekerjaan yang ya itu karena faktor cuaca juga Pak. Ya artinya di 2021 belum semua paketnya itu terlelang, Iya. masih ada yang masih banyak. masih banyak, berarti masih terbuka kesempatan masyarakat Ya, untuk ikut, ya, gitu ya Pak ya? tapi Ya. Biar masyarakat kita tahu, gitu. Iya. Baik, ini apa namanya penonton di studio, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita. Kita buka sesi pertanyaan untuk dua penanya. Silakan. Barangkali ada yang mau menanyakan? Oke. Pak Ketua Komisi 3. Ya, ini Pak Syotang, Monggo, saya Ketua Komisi 3 ini kebenaran memang jasa Biro pengadaan Barang dan Biro Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa ya yang dulunya OLP. Ini kita sebagai mitra kita juga, kita ini menghimbau sebenarnya kawan-kawan Komisi 3 itu kalau bisa mereka ini kan sebagai koordinator semua dinas untuk urusan
pelelangan kan Pak Iya. Slamet Riyadi ya. Iya. Kita minta kalau bisa ke depan ini lelang ini jangan sampai di ujung. Akhirnya pekerjaannya terburu-buru, semuanya terburu-buru dan hasilnya tidak mungkin akan maksimal kalau dia terburu-buru. Kita himbau kepada Pak Slamet biar koordinasi dengan Pak Gub, teman-teman OPD yang lain. Kalau bisa Januari Februari itu sudah lelang. Ya. Karena proses lelang ini kan ada proses sanggah, ada proses akhirnya kan memakan waktu juga. Kalau dia tendernya sudah bulan 5, bulan 6, saya pastikan tidak mungkin efektif. Ini catatan dari Komisi 3, ke depan kita juga kan ada RDP, kalau bisa tahun depan kita RDP di triwulan awal sudah ada kegiatan-kegiatan yang kita lelang. Pak Slamet Riyadi, ini hanya himbauan saja Pak Siotang. Kita juga meminta masyarakat supaya memahami cara tender yang benar, kata Pak Slamet Riyadi. Jadi jangan ada isu-isu di mana-mana. Karena memang salah satunya tender ini ada mafianya di mana-mana. Tapi insya Allah Lampung di bawah kepemimpinan Pak Slamet Riyadi, di bawah kepemimpinan Pak Renal Junaidi, insya Allah itu nggak terjadi di kita. Tapi ini bukan rahasia umum di seluruh Indonesia. Memang ada mafia-mafianya, ada bos tender di mana-mana. Terima kasih Pak Siotang, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Cukup satu penanya? Cukup? Baik, jadi begitu Pak Slamet. Tadi Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Lampung menyatakan ya kalau bisa tender itu dipercepat. Supaya waktunya agak panjang. Agak panjang proses pengerjaannya sehingga kualitasnya bisa maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal masalah dugaan mafia gitu di dalam pengadaan barang dan jasa proses lelangnya. Ini seperti apa, Pak Slamet? Silakan ditanggapi. Kalau untuk percepatan, memang percepatan pengadaan barang dan jasa kita sudah beberapa kali Pak melakukan rapat-rapat khusus, rapat-rapat internal. Memang tapi bahkan itu sebenarnya dengan Perpres 19 2018 ini lebih mudah Pak. Kita bisa menamakan tender dini Pak. Setelah pengesahan KUA PPAS kita pun sudah bisa melakukan proses tender itu. Cuman ya itulah kadang-kadang terganjal oleh proses administrasi. Proses administrasi itu penunjukan PPK itu yang belum ada ya, sehingga ya masih akhirnya mungkin di Januari Februari sudah baru bisa berjalan. Sebenarnya artinya Desember pun setelah KUA PPS disetujui itu sudah boleh melakukan proses tender. Yang kedua masalah apa? Mafia. Iya. Mafia di proses tender, Pak. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan hanya kita di Provinsi Lampung ya. Hampir di semua daerah ini kan banyak orang kemudian yang tersangkut perkara karena persoalan seperti ini. Nah, bagaimana kita dalam rangka menghindari hal-hal seperti itu gitu Pak Slamet? Kalau saya selaku Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa ya saya tidak mengenal personilnya Pak, karena yang akan bertarung di sistem itu perusahaan Pak. Jadi kalau yang itu tidak terlalu bagi saya tidak terlalu terpengaruh, tetapi apabila Anda mempunyai perusahaan yang memang qualified, ya silahkan Anda akan memenangkan proses tender tersebut, hanya itu. Jadi Bapak memastikan kalau memang prosesnya betul-betul clear gitu ya? Iya. Silahkan Bapak misalnya mengaku itu punya Bapak, kalau perusahaan Bapak tidak qualified, tidak akan menang Pak, itu aja. Kalau bagi saya Pak. Jadi nggak pengaruh, kalau untuk personel saya tidak pengaruh Pak, karena yang bertarung di sistem pengadaan secara elektronik ini adalah perusahaan Pak. Nah ini closing statement ini dari Pak Made. Begini. Tentu kita paham ya, kalau BLP ini kan juga bukan alat pemuas, tetapi kita pahami juga bahwa masyarakat di bawah ternyata belum puas. Begitu. Jadi harapannya WLP ke depan lebih lagi meningkatkan transparansi terutama, kemudian ya profesionalitas yang didukung oleh personel yang qualified di situ. Karena di WLP itu personalnya nggak sembarangan orang. Saya pikir begitu. Dari Pak Suparno? Iya. Semoga Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini tentunya betul-betul bisa bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi yang ada,
Sehingga dari proses perencanaan, pengadaan, pelelangan, sehingga sampai dengan proses itu betul-betul bisa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Efisien, efektif, kemudian terbuka, ya. Artinya kan ini yang menimbulkan was-was sangka, persepsi lain-lain ini kan kurangnya keterbukaan. Nah, mungkin ini bisa terbuka, adil kan begitu Pak, sehingga seperti apa yang dikatakan itu memenuhi prinsip-prinsip daripada pengadaan barang dan jasa. Insya Allah saya doakan dan bekerja ikhlas Pak melayani masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Terakhir nih closing statement dari Pak Slamet, monggo Pak. Terima kasih Pak Moderator, rekan-rekan dari Komisi 3. Saya selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa berharap kepada seluruh pemangku kepentingan ya untuk sama-sama mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, sistem pengadaan terbaru kepada semua kalangan, Pak. Artinya transparan juga. Saya juga ingin ketransparanan sehingga mindset Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang dulu begini-begini dapat kita perbaiki, Pak. Saya juga berjanji bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa kami mencoba untuk transparan, untuk akuntabel, artinya menghasilkan produk rekanan penyedia yang memang berkualitas secara administratif, sehingga imbasnya pekerjaan pun dapat berkualitas, Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih 3 narasumber saya yang luar biasa. Kita sudah berdiskusi tentang peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Provinsi Lampung sekitar 1 jam. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pemirsa kita yang ada di Provinsi Lampung. Pemirsa Kupas TV dimanapun berada, tadi kita sudah diskusikan tentang proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung yang dikelola oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Siapapun masyarakat, baik di Lampung, luar Lampung, bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung sepanjang melengkapi semua syarat administrasi yang ditentukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, proses terbuka dan akuntabel. Saya Donald Haris Sihotan pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam dialog interaktif berikutnya dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.